akhir tahun 2017, Bali diterpa cobaan. Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata, kembali menunjukkan keperkasaannya. Memasuki level awas di bulan September hingga mengalami beberapa kali erupsi. Nah, hal ini tidak hanya berdampak pada masyarakat yang berada pada lereng Gunung Agung yang harus kehilangan rumah mereka, namun juga berdampak pada lini pariwisata di Bali. Kira-kira bagaimana pemerintah Provinsi Bali memandang hal ini dan apa saja langkah-langkah yang dipersiapkan? Simak perbincangan saya bersama dengan Gubernur Bali, Made Mangkupastika. Iya, sekarang saya sudah bersama dengan Gubernur Bali, Bapak Made Mangkupastika. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Gita. Apa kabar, Bapak? Baik, baik, sehat. Iya, baik Pak, kita ngomongin sedikit mengenai Gunung Agung. Oh. Ini sudah jadi sebuah berita nasional, Pak ya. Ya, Nah, sejak beberapa bulan lalu Gunung Agung mulai masuk ke level 4, level awas, dan mulai erupsi, Pak. Ini tidak hanya berdampak pada masyarakat di sekitar lereng Gunung Agung, tapi juga sudah sampai ke lini pariwisata. Dari pemerintah Provinsi Bali sendiri, apakah sudah ada prediksi-prediksi Pak yang dilakukan? Kira-kira sejauh mana kira-kira dampak ini akan terus berlanjut? Ya, sebenarnya saya perlu jelaskan dulu yang namanya status awas itu adalah gunungnya. Ya, hanya 8 kilo radius dari puncak gunung. Iya. Selebihnya statusnya normal, ya. Lewat dari 8 kilo itu normal. Kehidupan berjalan seperti biasanya, Pak. Ya, jadi sebenarnya bukan seluruh Bali yang statusnya awas itu. Iya. Gunungnya, dan itu pun sekitar 8 kilo saja. Ini dulu, jadi dari mindset ini sebenarnya yang kemudian akibat tidak seperti itu, dunia menganggap bahwa seluruh Bali itu dalam keadaan awas. Iya. Tidak. Hanya 8 kilo, radius 8 kilo dari puncak gunung itu. Menurut ukuran pusat vulkanologi, maka statusnya awas. Dengan asumsi jika meletus seperti tahun 63. Iya. Padahal kondisi real gunung ini tidak seperti keadaan waktu itu. Seperti apa Pak perbedaannya kira-kira yang Bapak tahu? Perbedaannya begini, kalau dulu itu kawahnya kecil, sekarang masih runcing ya. Sekarang kawahnya lebar sekali, 4 kali lipat dari kawah zaman itu tahun 63. Kedua, tahun 63 itu meletusnya itu setelah 100 tahun lebih. Iya. Baru meletus. Kalau ini 50 tahunan lebih aja, Pak. Sekarang baru 50 tahun. Ya, jadi tenaganya masih belum cukup kuat sebenarnya. Di samping kawahnya yang sudah sangat besar. Iya. Jadi dari kondisi fisik gunungnya saja, saya kira tidak terlalu mengkhawatirkan. Nah ini menurut saya perlu kita luruskan. Makanya saya berkata seringkali Bali itu aman. Iya. Kondisinya normal, kecuali radius 8 kilo dari puncak gunung. Oke. So Bali is safe except the radius 8 km from the peak of the mountain. Hanya itu. Itu pun dengan asumsi meletus dahsyatnya sama dengan tahun 63. Iya. Asumsi. Nah, ini belum tentu artinya. Belum tentu seperti itu. Kalau meletus seperti itu dengan material yang keluar menyembur karena kawahnya kecil. Iya. Sehingga tekanan jadi besar. Dan inilah loncatannya keluar tinggi sampailah 8 kilo, 9 kilo. Iya. Gitu loh. Tapi sayangnya Pak, walaupun kita pun belum bisa menentukan, belum bisa memberikan kepastian mengenai letusan ini, tapi sudah sangat dirasakan dampaknya Pak di pariwisata. Ya, Kira-kira kalau Bapak sendiri, memang. Nah itu bagaimana menanggapi pertama hal saya ini? mengatakan aspeknya adalah sumber, Iya. mindset, berita yang tersebar, Iya. pemahaman. Sekarang misalnya contohnya kegempaan, kalian kan pasti pernah ke situ, katanya kegempaan dangkal. Iya. Gempa itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris jadi earthquake, iya kan? Abu yang menyembur keluar itu dianggap eruption, Iya. karena dibilang letusan.
Kan tadi juga letusan di sini. Apa bahasa Inggris? Eruption. Jadi seru banget. Earthquake berapa puluh kali terjadi. Iya. Letusan sekian ribu meter. Sehingga padahal ya begitu-begitu aja kan. Iya. Nah, kita berapa sih jaraknya pos pantau itu dari puncak gunung 12 itu? km. Hanya 12 km. Semua juga tenang-tenang di situ kok berbulan-bulan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada ketakutan sama sekali. Tidak ada ketakutan sama sekali. Jadi persepsi itu dulu yang harus kita kalau mau bicara recovery. Ya ini kan sudah terjadi sekarang. Dan ingat ya, selama 2,5 bulan ini, mulai status awas tanggal 22 September, itu penerbangan yang ditutup itu hanya 2,5 hari. Itu hanya 2,5 hari. Masuknya tidak lama kalau. Tidak lama lah. Kalau itu kan angin bertiup hilang. Dalam keadaan bencana itu tidak lama. Iya, tidak akan lama. Anggaplah meletus seperti itu, saya bilang itu nggak akan lama. Dan saya jamin tidak ada korban. Kenapa? Karena udah kosong. 8 ini udah kosong. Kalaupun ada yang nyuri-nyuri ke sana, dia pun juga lihat kok. Jadi kalau menurut Bapak sendiri ini masih masalah persepsi dan misinformation saja. Betul. That's it. Itu kuncinya di situ. Jadi berarti bagaimana merecovery ini? Tolong media. Media online, media sosial, semua orang yang para stakeholder di Bali, semua kita memberi penjelasan yang benar. Hanya itu kuncinya untuk recovery. Dan saya yakin sebentar lagi akan begitu. Jadi prediksinya tidak akan, jika informasi telah diberikan dengan baik dan benar, tidak akan lama. Tidak akan lama, ini, Pak. tidak ada lama. Sebentar lagi juga sudah recover. Optimis seperti itu, Pak? Sangat optimis, sangat optimis. Baik, Pak, selain erupsinya ini, yang orang takutkan adalah, tadi Bapak sempat bilang juga, kalau penutupan bandara, Pak. Betul. Ini yang paling banyak dibicarakan dan paling ditakutin juga, Pak. Nah, dari pemerintah Provinsi Bali sendiri, Pak, sudah adakah? Pertama, kenapa takut? Karena tadi kurang informasi. Ini tergantung, kenapa hanya 2,5 hari tutup dalam 2,5 bulan? Karena arah angin. Persoalannya angin saja. Kalau dia tinggi, angin bisa membawa ke selatan, maka itu baik-baik saja. Tutup. Tutup bandaranya. Tapi sekarang ini selama 2,5 bulan ini angin itu ke utara, ke barat. Tiap hari begitu laporan. So what? Tapi yang jadi masalah juga, Pak, adalah tutupnya bandara, walaupun hanya 1-2 hari, tapi itu kan membuat beberapa wisatawan Singapura juga. itu tutup berapa kali kalau ada asap. Kalau dari pemerintah Provinsi Bali sendiri, Pak, ada tidak sih jaminan kenyamanan kalau jika terjadi lagi penutupan bandara? Kita berusaha ya, artinya begini, kan kemarin saya udah kumpulkan juga kalangan pariwisata, tolonglah dibantu, misalnya bahkan beberapa hotel mengatakan mereka free 3 hari loh. Free 3 hari, no cancellation fee, itu sudah kita. Memang kemarin agak kurang tertib waktu kita ngantarkan mereka ke Surabaya atau ke Bengui. Ada beberapa, terutama para turis yang datang bukan melalui travel bureau. Kalau dia datang melalui travel bureau, itu sudah diurus oleh travelnya masing-masing, bironya masing-masing. Tapi kalau yang datang sendiri-sendiri, online dan sebagainya, itu yang agak stranded, agak kebingungan dia. Hanya itu. Jadi sebenarnya nggak banyak. Hanya beritanya jadi viral. Nah, lagi-lagi pemberitaan. Karena gini, rasa aman itu adalah opini. Perasaan aman itu rasa berdasarkan opini. That's it. Kalau ini bisa kita tanggulangi, selesai urusan. Sebentar lagi Bali fully book lagi. Satu lagi, Pak, ini masih mengenai bandara dan juga masih mengenai penerbangan juga. Beberapa negara pun sudah mengeluarkan travel warning atau travel advice, Pak. Ini bagaimana, Pak? Apalagi Pak kan sudah sempat bertemu dengan konjen-konjen negara-negara lain sudah juga. Ketemu sekali. Kemarin saya ketemu dengan konjen dari Tiongkok, Saya juga sudah bicara apa dampak dari travel warning atau travel advice itu. Apa dampak dari penerbangan dari Tiongkok tidak ke Bali dan sebagainya. Tapi beliau mengatakan wisatawan Tiongkok di Bali ternyata masih banyak. Saya juga berterima kasih karena banyak konsulat jenderal yang buka desk di airport untuk menolong warganya. Itu bagus sekali.
bagus sekali. Nah, masalah asuransi kan terkait juga dengan travel warning, Pak, dan juga travel advice ini. Kalau dari pemerintah Provinsi Bali, Pak, bagaimana dengan masalah asuransi ini? Apakah ada kemungkinan pemerintah Provinsi Bali bisa menanggung jika memang ada wisatawan dari negara yang udah terkena travel warning ini ke Indonesia untuk datang ke Bali masih tetap aman dengan asuransi ini, Pak? Tidak mungkin pemerintah mengeluarkan dana untuk asuransi, itu tidak mungkin. Tapi yang paling mungkin kita bisa berikan, tadi kita mengantarkan ke airport terdekat, no cancellation fee, free stay di hotel selama 3 hari, banyak hotel yang menyiapkan itu. Kemudian perpanjangan visa kalau habis visanya. Saya kira banyak hal yang bisa kita tawarkan. Jadi walaupun tidak ada jaminan untuk asuransinya, tapi kenyamanannya akan tetap. Kita harus mengeluarkan duit itu untuk bayar asuransi kan tidak mungkin. Tapi kenyamanannya akan tetap dijamin ya Pak, di Bali ya? Ini makin baik kita mengorganize ini. Saya sangat yakin. Karena pemerintah itu harus mikirin pengungsinya dan mengungkirkan ini. Benar. Tidak sepotong ini, pengungsinya harus dipikirkan juga. Logistiknya, tempat tinggalnya yang lebih nyaman, kesehatan, pendidikan, pekerjaan. Iya, sangat complicated ya, kreditnya. Benar. Kan banyak mereka pinjam duit di bank. Jadi pariwisata satu bagian dari begitu banyak hal. Satu bagian. Saya minta tolong dunia pariwisata, kan otaknya hebat-hebat. Iya. Mereka para entrepreneur, para pengusaha yang relatif sebenarnya lebih nyaman hidupnya dibandingkan dengan para pengungsi itu. Saya menghimbau, mari kita bersama-sama fight against the bad opinion itu, misunderstanding itu. Tolong seluruh karyawan viralkan, buat testimoni that we are safe. Bali is okay. Nggak ada masalah gitu dong, tolong. Jadi di bold ini Pak ya pemberitaannya. Ya. Nah, kita akan bicara satu lagi Pak, ini mengenai tagar atau hashtag yang Bali aman, benar Pak. Betul. Nah, kita akan bicara tentang ini sesaat lagi pemirsa, tetap di Net Bali.